أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم La tayasu, la tahzan, la taknatu, itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda intinya innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan seterusnya banyak. Sehingga ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa kayak misalnya gini. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Saya nggak mau nyebut mereknya karena nggak di endorse ya. Hilang motor. Baru beli 2 bulan apa kurang lebih hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah, taruh di carport karena nggak punya garasi, di carport aja, gerbang digembok. Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka, gembok hilang, motor hilang. Apa yang membuat saya nggak langsung sedih berlarut-larut sampai membuat saya kayak marah banget, mungkin kenapa masih bisa sabar kemudian kayak tenang gitu, tetap diikhtiarkan, cari keliling kompleks, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan, cuman mau dibilang dong kayak mirip motor kita gitu, nggak akan diapa-apain, ada orang mungkin orangnya gede-gede ramean misalnya, ya kenapa bisa kuat sabar? Mungkin pas detik itu karena kata Nabi as-sabru 'inda sidmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Kalau setelah sekian lama namanya bukan sabar, sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, wah panik gitu, udah lama-lama, ya udah deh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sabar, itu sadar. Sabar ukurannya di awal kejadian. As-sabru kata Nabi 'inda sidmatil ula, sabar itu di awal hentakan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan jebret ada masalah, jebret ada kayak musibah, mungkin musibahnya enggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Kita jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan. Tapi kan kayak musibah terbesar nomor 2 gitu dalam hidup. Terus gimana biar kita kuat? Nah disitulah ketahuan sabar atau enggak. Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya, di jalan ada yang langgar lalu lintas, rambu-rambu, kayak kita disalib tapi misalnya nggak dengan cara yang benar, dan seterusnya, kita klakson marah-marah sampai akinya habis saking klaksonnya lama gitu. Pas sudah sampai di rumah, astagfirullahaladzim, ya udah deh sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti dia udah kehilangan pahala sabar, nggak dapat lagi wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar karena dia nggak sabar. Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar. Alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga enggak, terus aja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa. Nah, kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang langsung nahan, jangan sampai kita berputus asa, nanya, mempertanyakan kebesaran Allah, apa maunya Allah, Allah nggak adil sama saya, kenapa saya terus yang kena, dan seterusnya. Kenapa bisa sabar? Karena kita yakin kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang sadaqallah, setiap hari kita bilang sadaqar Rasul, akhirnya tenang. Kan buahnya itu kan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu nggak akan kuat. Kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita. Taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita.
Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? Itu mah receh di hadapan Allah. Kalau kita nggak yakin dengan doa, wakhluf li khairam minha, kita bakalan putus asa. Baru juga beli 3 bulan, kayak sedih banget gitu kan. Udah belinya cash lagi. Nggak ada asuransi yang bisa balikin, artinya nggak bisa ngeklaim kemana-mana. Kan rugi nih. Tapi kalau ada kalimat, kita taruh aja kepada Allah. Allah, motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Kan itu kan terjemahannya kan? Karena kalau kita baca bahasa Arab nggak ngerti terjemah kayak agak kurang greget gitu. Seberapa greget lo doa aja. Jadi harus ngerti terima ya Allah, motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Udah tenang. Kenapa tenang? Karena yakin. Karena buah dari keyakinan itu sakinah, tenang. Seminggu kemudian, alhamdulillah Allah ganti dengan motor seharga 31 juta. Sebulan kemudian, ini lagi diganti dengan harga motor 45 juta. Masya Allah ya, subhanallah. Ini nih, Allah ganti 2 motor loh sekaligus. Satu 31 juta, satu lagi 45 juta. Jadi kalau ada masalah dalam hidup teman-teman, tinggal bilang aja, ya Allah saya ada masalah nih kecil. Jangan bilang, ya Allah masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita, jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi, dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia. Berarti kan nggak ada apa-apanya. Tenanglah. Ya Allah, saya punya utang sedikit, cuman 100 miliar. 100 miliar itu gede karena ditaruh di depan kita. 100 miliar jadi kecil ditaruh di hadapan Allah. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti 100 miliar jadi receh atau di depan Allah. Karena receh gampang buat Allah untuk nolong kita. Kecuali kegedean. Ya Allah, saya nggak mau minta gede-gede, kasihan juga Allahnya. Enggak. Ya pasti nggak akan ngasih. Kalau gede-gede kan lama ya prosesnya ya. Kita mencarikan uang gede juga lama. Tapi kalau receh, langsung nih ambil aja. Udah lupa malah setelah dikasih, saking recehnya. Jadi kita minta ke Allah itu receh banget. Sehingga buat Allah tuh gampang ngasihnya. Dan ini kan ajaran rububiyah. Keep the faith, kalau bahasa pemuda hijrah, kita yakin sama Allah, la tahzan. Jadi ayat itu justru untuk memudahkan hidup kita. Sehingga makin banyak kita hafal ayat-ayat tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, harusnya hidup kita tuh jadi lebih easy going loh. Tenang ada Allah, tenang ada Allah. Maryam alaihassalam atau radhiyallahu anha, tergantung mazhab. Ada yang mengatakan Maryam nabi, berarti alaihassalam. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan nabi tapi orang soleh, berarti radhiyallahu anha. Ketika ngelahirin anaknya seorang diri, makanan qasiyah, tempat yang sangat jauh, nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa, sendiri, Maryam sedih dan takut. Saking takutnya, takut apa? Takut dibully. Karena Bani Israel itu hobinya tuh ngebully orang di sosmed. Itu Bani Israel banget tuh. Jadi mereka senang banget pakai hashtag bulian. Itu Bani Israel. Bisa dibilang kayak bangsa paling bawel tuh Bani Israel. Jadi Musa itu sabar banget sama Bani Israel. Sehingga Nabi ketika pernah dibawelin sama sahabat sekali, Nabi bilang apa? Musa pernah diperlakukan lebih berat dari ini dan dia sabar. Sehingga Nabi sabar. Apa waktu itu yang terjadi sama Nabi? Nabi dituduh nggak adil dalam membagi ghanimah. Kata mereka, Nabi ini kayaknya ini udah lebih mendahulukan keluarganya daripada kita. Ini udah nggak fair. Ini bukan karena Allah lagi. Nabi sedih digituin sama mereka. Baca komen-komen mereka, broadcast mereka di segala grup-grupnya para sahabat. Kan sedih tuh. Apa yang buat Nabi agak sedikit nahan diri? Karena Musa pernah lebih berat lagi dibully sama Bani Israel. Nah Maryam takut dibully. Dibully apa? Punya anak, nggak punya suami. Dan itu jadi celah banget untuk ngebully Maryam. Sehingga Maryam saking takutnya, Maryam mengatakan gini, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya saya mati aja, kata Maryam. Saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini. Gimana kalau nanti mereka ngebully saya? Gimana kalau nanti saya jadi trending topik di mana-mana orang menghina saya, hashtag tentang saya, Maryam hina, Maryam selingkuh, Maryam apa? Gimana? Aduh, saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini, kata Maryam. Agak sedikit mengeluh tapi belum berlebih-lebihan. Allah langsung mengatakan, la tahzani ya Maryam, jangan sedih Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Minumlah, di bawah kakimu sudah keluar mata air. Ditenangkan dulu, minum. Kan orang kalau lagi panik itu disuruh minum dulu. Udah beres minum, ya Maryam. Wa huzzi ilaiki bi jad'in nakhlah
tusaqitu 'alaiki rutuban janiyya. Coba kita pakai logika memahami ayat ini, bukan pakai tafsir, pakai logika. Maryam itu baru bersalin, lagi lemah-lemahnya. Cewek baru ngelahirin sendiri, nggak punya siapa-siapa, lagi lemah fisik, lemah mentalnya, karena takut kepada bulian Bani Israel. Allah kasih perintah apa coba? Goncangkan pangkal pohon korma. Kira-kira logis nggak sih ini perintah? Jangankan Maryam yang lagi lemah, 10 laki-laki menggoyang pohon korma itu belum tentu goyang loh. Karena pohon korma lebih gede daripada pohon kelapa. Ini perintah nggak logis nih. Ditambah lagi akan berjatuhan korma muda. Yang tua aja belum tentu jatuh, apalagi yang muda yang susah untuk digoncangkan supaya berjatuhan kan? Ini perintah sangat tidak logis. Terus gimana Maryam mau melakukannya? Bukan pakai logika, pakai iman. Gak semua perintah Allah itu harus logis. Kalau itu berasal dari Allah, udah biarin aja. Sami'na wa ata'na. Kalau itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari manusia, kita pikir-pikir, logis nggak ya? Mungkin nggak ya? Realistis nggak ya? Make sense nggak ya? Kalau manusia, kalau Allah, udah kalau Allah yang nyuruh, lakukan aja. Nanti biar Allah yang beresin sisanya. Allah cuma pengen lihat di awalnya, kita tahan nggak sih? Wahuzzi ya Maryam, goncangkan, bukan ujungnya, pangkalnya. Bijiz'in nakhlah. Maryam baru pegang pohon korma, tuh pohon berguncang dengan sendirinya. Makanya kita cuma ngambil asbab kecil doang, sisanya Allah yang beresin. Dipegang sama Maryam pangkal korma, kormanya berguncang. Dan hebatnya, goncangan pohon korma ini nggak menjatuhkan semua buahnya. Allah yang pilih mana yang jatuh, mana yang enggak. Ya lo jangan jatuh, oh iya, yang lo jatuh. Dipilih sama Allah. Rutoban janiyya, kan korma itu banyak istilah ya. Ada tamar, ada rutob, ada nakhlah. Ada banyak istilah lah untuk korma. Tapi di sini Allah memilih rutob. Rutob janiyya. Jadi di antara sekian ratus ribu butir korma yang ada di pohon itu, cuman rutoban janiyya. Rutob yang segar, yang rasanya manis, yang boleh jatuh dan jatuhnya tepat di dekat Maryam. Allah lagi nunjukin kebesarannya. Biar Maryam lebih yakin dan gak usah takut sama Bani Israel. Baru Allah bilang, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Ini cara menyelesaikan masalahnya. Yakin dulu sama Allah. Setelah yakin, kemudian Allah bilang gini, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyyah. Kalau kamu ketemu orang Bani Israel, jangan ngomong, diam aja. Kalau dibully, diam. Kalau di-hate, diam. Kalau di-kick dari grup, diam. Kalau grupnya yang left dia, diam. Kadang-kadang kita nggak left grup, grupnya yang left. Mereka bikin grup baru di sebelah, cuman kita doang yang nggak di-invite, yang lain masuk. Ini nih, diam, nggak usah di-komen, nggak usah di-replay, nggak usah di-forward. Diam aja, nggak usah di-capture. Terus kalau nanti saya jadi dibully rame-rame ya Allah di sosial media, sementara mereka kan punya banyak selebgram yang bisa influencer gitu kan, ngeramein trending topik. Diam kata Allah. Lan ukallimal yaum insiya. Seorang pun saya nggak akan ajak ngomong. Satu haters pun nggak akan saya replay. Satu broadcast pun nggak akan saya balas. Terus gimana saya ngebela diri? Tenang, ada Allah yang tadi udah nunjukin kebesarannya. Biar Allah yang pakai cara Allah yang lebih keren. Pulang Maryamnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Pulang sambil menggendong bayinya yang tidak punya ayah. Baru di gerbang kota Al-Quds udah dihadang, dipersekusi sama Bani Israel. Mereka semuanya udah nunggu Maryam pulang. Begitu Maryam muncul di gerbang kota Al-Quds yang suci, mereka langsung menghadang mengatakan, Maryam, kamu wanita kotor, nggak boleh masuk ke kota suci kami. Kamu pembawa sial dan kami tidak mau ketiban sialnya. Kamu membawa banyak bencana dan jangan sampai menimpa kami. Kamu perempuan yang badhi. Ya Maryam, kata mereka, laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw' wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, kamu perempuan yang hina.
Maryam, kamu perempuan yang pakai hashtag 80. Mereka menghina Maryam, pakai hashtag. Hashtagnya viral. Dirame-ramein di sosial media sehingga dia menjadi malu, kasihan. Maryam kan ya? Terus mereka bilang apa? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Ayah kamu itu orang baik, ibu kamu itu perempuan yang soleha. Kenapa kamu malah mengotori, menodai nama baik keluargamu? Maryam dibully habis-habisan. Apa yang dilakukan Maryam? Fa asyarat ilaih, asyarat, isyarah jadi bahasa Indonesia isyarat. Maryam memberi isyarat kepada bayinya. Maksudnya ngomong aja sama bayi saya. Mereka makin marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu bukan hanya hina, bukan hanya pembuat dosa, tapi kamu udah gila. Masa kamu nyuruh kami ngomong sama bayi yang masih digendong, masih menyusui? Gimana bayi itu bisa ngomong? Allah langsung membela Maryam. Karena Maryam diam, Allah yang bela. Kalau Maryam bela diri, Allah nggak akan ikut bela. Makanya kalau dibully di sosial media, jangan diladenin, diam aja, biar Allah yang bela. Cara Allah, ya terserah Allah. Kalau udah tahu caranya namanya bukan kejutan. Namanya juga min haitsu la yahtasib. Dari cara yang kalian tidak pernah duga. Biarin aja Allah yang bela. Kita diam, jangan kebawa-bawa emosi, sibuk berdebat, habis energi. Udah aja fokus dengan dakwah, fokus dengan amal soleh, fokus dengan akhlak yang mulia. Jangan tercoreng akhlak kita hanya gara-gara orang nge-hate kita. Kalau gitu berarti kita berhasil dipancing untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Maryam diam. Akhirnya Allah menjadikan bayi itu bisa berbicara. Bukan berbicara, lebih tepatnya khutbah. Karena kalau bicara cuma mama udah bicara kan? Ini enggak, khutbah. Qol inni abdullah. Kebayangnya bayi Isa lagi dalam gendongan ibunya ngomong. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام. Ini bayi yang ngomong loh. Wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Panjang banget ngomongnya. Bisa diulang? Padahal kita udah dewasa. Ini bayi aja bisa ngomong sefasih itu. Aku adalah hamba Allah yang diberikan Allah Alkitab yaitu Injil, dan aku dijadikan sebagai nabi. Dan aku diberikan kemampuan membawa keberkahan dimanapun aku berada. Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Allah menyuruh aku berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Itu kode. Wa barron biwalidati. Harusnya wa barron biwalidayya. Kan harusnya gitu kan? Aku diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Enggak, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Kenapa? Aku nggak punya ayah. Bukan ada ayah tapi nggak bertanggung jawab. Bukan, nggak punya ayah. Kalau ada ayah dan nggak bertanggung jawab, kita tetap disuruh berbakti. Soal dia nggak bertanggung jawab, urusan dia dengan Allah. Tapi soal kita berbakti atau enggak, urusan kita dengan orang itu, dengan ayah kita. Ini nggak punya ayah, jadi siapa yang mau dibaktiin? Sehingga wabarrom biwalidati. Dan kalimat yang berikutnya, wassalam alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku hari ketika aku dilahirkan. Maksudnya, aku dilahirkan sebagai bayi suci, bukan bayi yang ternoda. Jadi Isa yang masih bayi membela ibunya karena ibunya diam sesuai dengan perintah Allah. Ini kan solusi dalam hidup.